Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Ada informasi dari lembaga pemeringkat Fitch Rating yang menurunkan outlook utang Indonesia dari stabil ke negatif. Pemerintah pun merespons dan bilang akan mempelajarinya. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang ekonomi terpengaruh bukan hanya oleh Fitch tapi juga oleh perang. Meski demikian, Erlangga menyatakan akan mempelajari yang jadi fokus pertimbangan Fitch dalam menurunkan outlook, termasuk terhadap program makan bergizi gratis alias MBG yang dianggap akan membebani APBN pemerintah dalam jangka panjang. Menurut Erlangga, justru Bank Dunia serta Rockefeller Institute of Government melihat investasi pemerintah di MBG menghasilkan nilai tambah ke ekonomi Indonesia sebesar 7 kali lipat. Menurut Erlangga, program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Ekonomi dunia semuanya terpengaruh bukan hanya oleh Fitch tetapi oleh perang. Jadi memang dunia ini outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah. Tetapi yang penting kan Indonesia tetap investment grade. Nah, ke depan tentu apa yang menjadi warning Fitch itu kita pelajari. Itu untuk mengingatkan Indonesia apa yang harus kita pelajari ke depan. Dan tentu beberapa hal yang kita lihat perlu kita perkuat adalah di segi penerimaan. Nah, pemerintah sudah paham itu dan oleh karena itu salah satunya adalah dengan Cortex yang kemarin sudah didorong di Kementerian Keuangan. Nah, kita akan terus kawal aja Cortex ini agar rasio tax kita bisa kita tingkatkan. Sebelumnya, lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Rating merevisi outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, peringkat utang jangka panjang Indonesia tetap berada di level layak investasi. Dalam laporan resmi Fitch Ratings, penyesuaian outlook ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran terhadap konsistensi serta kredibilitas bauran kebijakan ekonomi Indonesia. Kondisi ini berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, melemahkan sentimen investor, dan memberi tekanan pada penyangga eksternal. Sebelum Fitch, ada Moody's yang juga menurunkan outlook terhadap pasar utang Indonesia. Dalam rilis Moody's menyebutkan perubahan ini mencerminkan kebijakan yang makin sulit ditebak. Kekhawatiran terhadap tata kelola dan meningkatnya ketidakpastian yang bisa mempengaruhi kepercayaan investor. Sementara S&P yang kemungkinan ini akan memperbarui rating pada Juli nanti menilai terdapat potensi penurunan peringkat apabila defisit APBN melampaui ambang batas 3% terhadap PDB. Di sisi lain, Japan Credit Ratings Agency serta Rating and Investment Information masih menempatkan outlook RI di stabil, kemungkinan akan mengupdate peringkat pada akhir tahun ini. Saudara, dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan utang pemerintah jauh lebih kencang dibandingkan laju ekonomi. Kondisi ini mencerminkan beban utang relatif terhadap kapasitas ekonomi makin besar. Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, utang pemerintah telah melonjak dari masa pandemi di tahun 2020 sebesar 6.079 triliun rupiah menjadi 9.637,9 triliun rupiah pada 2025. Utang saat pandemi ditempuh karena kejadian luar biasa, misinya penyelamatan nyawa manusia. Dari grafik ini, utang pemerintah naik sebesar 3.588 triliun rupiah atau 58,5% sejak pandemi. Sementara itu, saudara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat tertekan selama sepekan terakhir sejak serangan Amerika Serikat Israel ke Iran disusul ditutupnya Selat Hormuz yang membuat permintaan dolar terus meningkat. Ditambah diturunkannya outlook RI oleh Fitch Ratings. Pada 26 Februari, rupiah masih di level 16.758 per dolar dan kian melemah hingga ke 16.911 per dolar pada hari Kamis. Namun rupiah terpantau menguat pada penutupan perdagangan di level 16.886.
Sedangkan saudara IHSG juga menguat tipis 1,76% ke level 7.710 pada penutupan perdagangan hari Kamis dibanding sehari sebelumnya di 7.577. Sebelumnya selama sepekan IHSG yang masih berada di level 8.235 ini pada penutupan perdagangan pekan lalu turun lebih dari 9% pada Rabu kemarin. Fitch Ratings memproyeksikan rasio utang RI sebesar 41% terhadap PDB pada 2026. Bunga utang juga jadi beban. Apa ini sudah jadi alarm waspada? Usai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya lebih lengkap untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings menurunkan outlook utang Indonesia dari stabil ke negatif. Dengan rasio utang RI ini sebesar 41% pada tahun 2026, tertinggi sejak pandemi 2021. Apa ini sudah jadi alarm waspada? Kita bahas bersama ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Pak Wija, selamat pagi. Pagi, Mas Yan. Pagi. Pak Wija, menurut Anda ini kan Fitch Ratings menurunkan outlook utang RI dari stabil ke negatif. Kemudian di sisi lain, pemerintah bilang fundamental ekonomi kita bagus. Analisis Anda masalahnya sebetulnya di mana? Ya, pertama kita harus mengapresiasi pemerintah ya, merespon Fitch ini bagus, tidak ada unsur denial. Berbeda ketika merespon Moody's beberapa waktu yang lalu. Jadi kita apresiasi. Yang kedua ya memang kita harus pahami pemerintah ini kan supplier optimism. Pemerintah tidak boleh pesimis. Tetapi di balik optimisme itu kan kita juga harus melihat fakta-fakta yang harus dijadikan fokus untuk diperbaiki. Kalau kita berbicara fundamental ekonomi kuat, ini kan memasukkan unsur tingkat pengangguran, kemudian tingkat kemiskinan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicara Fitch, ini kan fokus kepada kemampuan pemerintah membayar hutang. Jadi fokusnya di situ. Jadi lebih banyak kepada aspek fiskal. Jadi kalau kita bedah fundamental fiskal kita, memang banyak isu, banyak permasalahan yang harus diperbaiki. Contoh kasus, tahun lalu defisit kita 2,92% PDB. Ini merupakan yang tertinggi pasca reformasi. Hanya kalah dibanding 2 tahun pada saat COVID. Tapi COVID kan ini krisis besar ya. Kemudian Januari kemarin defisit sudah 0,21% PDB, sudah 54 triliun. Jadi sangat layak, sangat wajar ketika Fitch juga menurunkan outlook dari stabil menuju negatif. Karena realitanya memang kemampuan kita untuk membayar hutang sedikit terganggu. Pak Wijay, baik, kita apresiasi begitu pemerintah yang memang merespons dari concern dari Fitch Ratings ini dengan bilang akan mempelajarinya. Namun teguran dari asing ini bukan kali pertama. Sebelumnya ada Moody's begitu dengan kurang lebih concernnya sama. Apakah mempelajari di Fitch itu sebetulnya sudah harusnya dilakukan pada saat Moody's? Kenapa saat ini jadi jawabannya tetap mempelajari ya Pak? Jadi kalau kita lihat memang sebelum Moody's pun para pengamat, para ekonom sudah memberikan warning, termasuk ekonom yang terlibat dalam Aliansi Ekonom Indonesia dengan 7 desakan. Apa yang disampaikan oleh Moody's, apa yang disampaikan oleh Fitch itu merefleksikan hal yang kurang lebih sama. Tapi ya kita bersyukurlah ada lembaga internasional yang ikut menyuarakan sehingga pemerintah merespon. Memang Mas Yan, kalau kita lihat permasalahan kita itu mayoritas permasalahan struktural. Jadi perlu waktu panjang untuk bisa memperbaiki ini. Untuk meningkatkan tax ratio, untuk mengurangi ketergantungan utang, itu tidak bisa setahun 2 tahun, mungkin 5 tahun bahkan lebih. Nah, ketika pemerintah mengatakan akan mempelajari, saya rasa ini jawaban diplomatis. Karena sebenarnya pemerintah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi masukan dari Fitch dan Moody's ini merupakan dorongan untuk segera memprioritaskan langkah.
Kalau kita bedah begitu ya Pak Wija, apa yang menjadi concern dan juga rilis dari Fitch Rating, ini kan menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap konsistensi dan juga kredibilitas kebijakan Indonesia. Apakah ini lagi-lagi perkara soal transparansi, Pak? Transparansi satu hal, tapi yang lebih penting dari itu adalah policy making prosesnya. Hmm, Jadi bagaimana kebijakan itu dibuat. Ada kecenderungan pemerintah kita itu mengeluarkan kebijakan dengan instan, basisnya insting, tidak ada kalkulasinya, tidak ada basis datanya. Nah, ini yang merupakan kritik tidak hanya dari dua rating agency itu, tapi juga para pengamat nasional sendiri sudah selalu menyuarakan itu. hmm, Jadi hmm, menurut saya proses penyusunan kebijakan, kemudian lebih lagi dari itu adalah implementasi dari kebijakan. Salah satu PR terbesar pemerintah saat ini, Mas Yan, menurut saya adalah pemerintah perlu membangun bisnis proses yang bagus, yang benar. hmm. Jadi ketika ada kebijakan, ada arahan presiden, itu stepnya jelas, siapa yang menjalankan, kemudian bagaimana prosesnya, ada review, kalau tidak jalan lancar, ada feedback loop, dibahas lagi di sidang kabinet, proses seperti itu. Hmm, hmm. Mirip di korporasi-korporasi itu. Tanpa bisnis proses, maka kebijakan yang bagus pun hasilnya akan mengecewakan. Apalagi ketika kebijakannya itu sendiri kurang bagus dari sisi kualitas. Oke, yang harus juga perlu dilakukan oleh pemerintah itu membangun bisnis proses yang juga baik begitu. Tapi kalau kita ngomong soal rasio utang yang menjadi concern dari Fitch dan juga Moody's begitu ya. Yang terbaru Fitch begitu rasio utang RI diproyeksikan sebesar 41% pada tahun 2026 atau tahun ini. Ini kalau kita hitung-hitung tertinggi sejak pandemi 2021 di mana kala itu memang urgensinya tinggi begitu. Apa ini sudah jadi alarm waspada Pak Wija? Iya, sekarang saja, tahun lalu saja, akhir tahun lalu sudah 4,08%. Jadi kalau dibulatkan ke atas juga 40,8%. Kalau dibulatkan ke atas juga sudah 41%. Jadi angka Fitch ini menurut saya wajar. Bahkan hitungan saya itu akan 41, sekian persen, hampir 42%. Karena kalau kita melihat tren yang terjadi beberapa bulan ini, rasanya pemerintah akan lebih banyak menerbitkan surat hutang lagi untuk menutup kebutuhan biaya Hmm, spending hmm. pemerintah yang tidak kecil. Dan sebenarnya bukan masalah 41%-nya. Karena kalau kita berbicara 41%, undang-undang kan mengatakan ceilingnya 60%. Hmm, Bahkan Euro Convergence kriteria hmm. itu 60% juga. Jadi negara-negara di sana pakai 60%. Tapi bagi Indonesia yang lebih mengkhawatirkan bukan rasio hutangnya, Trennya Pak? tapi rasio antara pembayaran pokok dan bunga terhadap rasio penerimaan Oke. negara Hmm, yang biasa kita sebut debt service ratio. Ini udah 47%. Kalau hmm. pemerintah mengajukan kredit ke bank komersial saja itu sudah ditolak karena batasnya 30%. Dan kalau Oke, untuk negara itu dianggap aman kalau 25 hingga 30%. Lalu saya ingin menambahkan sedikit Mas Yan. oke. 20% penerimaan kita itu digunakan untuk membayar bunga saja. Itu sudah dua kali lipat spending yang digunakan pemerintah untuk membiayai capital expenditure untuk pembangunan. Jadi fiskal kita mempunyai daya dorong yang rendah terhadap pertumbuhan dan terhadap peningkatan daya saing ekonomi. Oke, fiskal kita memiliki daya dorong yang rendah terhadap pertumbuhan pembangunan begitu ya. Tapi juga di sisi lain, Pak Wija, Fitch memperkirakan pembayaran bunga utang pemerintah pada 2025 mencapai 17% dari total pendapatan pemerintah. Jadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara dengan kategori peringkat BBB. Dari pernyataan ini apa saja resikonya, Pak? Ya, hitungan para ekonom Indonesia itu justru sekarang sudah 20%. Tahun depan sebaik-baiknya itu 19%. Jadi bisa jadi di atas 20%, Hmm, tergantung penerimaan negara seperti apa. Resikonya akan semakin banyak penerimaan kita yang digunakan untuk membayar pokok dan bunga hutang. Sehingga semakin sedikit alokasi untuk hal-hal yang sifatnya strategik, untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Jadi kembali seperti tadi Mas Yan sudah sampaikan di depan, hmm. daya dorong APBN kita akan semakin lemah untuk mendorong daya saing ekonomi. Dan tidak hanya itu, Mas. Begitu semakin tinggi alokasi untuk membayar bunga dan cicilan, kemungkinan besar kita akan menggantungkan hutang.
untuk membayar bunga dan pokok. Nah, ini sebenarnya kita semakin dalam terjebak dalam situasi debt trap, jebakan hutang. Ini yang harus kita pikirkan serius. Terjebak dalam jebakan hutang begitu ya. Kemudian kita kalau ngomong-ngomong soal beban bunga yang tinggi, ini kan diperkirakan dapat membatasi ruang, bukan memperkirakan lagi ya, dapat membatasi ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan dan juga kebijakan ekonomi lainnya. Menurut Anda seperti apa? Ya, sekarang memang sudah betul-betul membuat kita tidak mempunyai ruang fiskal yang memadai untuk hal-hal yang sifatnya strategis. Ini sudah terjadi. Dan kalau kita tidak rem ketergantungan kepada utang ini, maka rating akan makin turun, kepercayaan investor akan juga makin melemah, sehingga Mas Yan, kita Hmm, perlu bunga lebih tinggi Oke. untuk memastikan surat hutang kita laku. Ini seperti vicious cycle, lingkaran setan. Sehingga ke depan kita semakin apalagi terbebani oleh beban membayar bunga yang lebih tinggi. Jadi memang vicious cycle ini harus direm dengan kesadaran penuh untuk menjalankan fiskal secara disiplin. Mhm, mhm. Menjalankan fiskal secara disiplin. Namun di sisi lain juga yang menjadi catatan dari Fitch adalah soal MBG yang masuk ini karena dianggap membebani APBN secara jangka panjang. Namun pemerintah sebelumnya juga ini berdalih dengan perbandingan World Bank yang mengklaim investasi pemerintah di MBG ini akan menghasilkan nilai tambah ke ekonomi Indonesia. Analisis Anda seperti apa, Pak Wija? Ya, MBG memang dampaknya jangka panjang. Jadi Hmm, kalau saya hitung selama 8 tahun ke depan itu impactnya bisa sekitar 4.000 triliun. Oke. Karena kan dapur sudah dibikin, jumlah sudah ditetapkan, kalau tidak ada modifikasi ya ini akan berjalan terus plus inflasi. Jadi 4.000 triliun kos yang akan kita keluarkan. Itu luar biasa besar. Nah tentang World Bank, saya cari referensi dimanapun nggak ada itu statement World Bank seperti itu tentang Oke. Mhm. PBG. Itu statement country representatifnya PBB. Oke. Mhm, Dan mhm. kemudian statement itu juga sebenarnya saya coba cari basis analisisnya kok tidak ketemu juga. Jadi setiap Rp1 pengeluaran akan ada penambahan nilai tambah Rp280. Ini kan gede sekali. Saya Mhm, mhm. konsultasi dengan teman-teman ekonom senior, Profesor A, B, C, D, mereka juga bingung ini cara ngitungnya seperti apa. Jadi kembali, memang MBG diapresiasi oleh beberapa kalangan. Itu harus kita akui. World Bank pernah menyinggung, tadi PBB, tetapi begini, perhitungannya harus serius juga, jangan sampai kalau kita berbicara nilai tambah pasti ada di gelontor 335 triliun pasti ada nilai tambah bagi ekonomi. Tetapi dalam kondisi keuangan yang mepet, fiskal yang sangat sempit, Mhm. pilihan-pilihan alokasi anggaran kan terbatas. Apakah semua ditaruh MBG atau sebagian di MBG, sebagian di tempat yang lain? Menurut saya yang paling penting adalah mencari titik optimal. Kita jangan fokus kepada sesuatu yang maksimal, jangan menjadi maksimalis, tapi menjadi seseorang yang fokus kepada menemukan titik optimal. Karena ada begitu banyak kebutuhan, fiskal kita terbatas. Oke, jadi apa sih yang perlu dilakukan pemerintah terkait dengan MBG ini, kaitannya dengan meningkatkan kredibilitas fiskal kita? Saya rasa begini, yang disampaikan Pak Erlangga, kita harus mendongkrak penerimaan melalui Kortek dan lain-lain, itu betul. Tapi di sisi lain, ketika situasi ekonomi sulit, mendorong penerimaan itu juga sangat menantang. Yang paling realistis adalah mengurangi spending Mhm. dengan alokasi yang lebih tepat sasaran. Kalau saya diberi kesempatan untuk berbicara langsung kepada Pak Prabowo, saya akan sampaikan, Pak Prabowo, MBG bagus, tapi jangan 335 triliun dalam kondisi ekonomi sulit. Apakah mungkin separuhnya saja? Separuhnya dialokasikan untuk yang lain. Mhm. Karena begini, Mas Yan, Kementerian Kemendistik Menengah, Pendidikan Dasar dan Menengah, itu sudah menyampaikan meminta tambahan anggaran 180 triliun. Gara-gara anggarannya cukup banyak dipakai untuk MBG, sehingga Mhm. anggaran untuk Kementerian Pendidikan sendiri nggak cukup. Dia minta tambahan 180 triliun. Artinya kan ini bukan dari efisiensi, Mhm. tapi realokasi anggaran pendidikan. Jadi Mhm. pada saat MBG itu alokasinya besar, kemudian Kementerian Pendidikan sendiri butuh tambahan dana, saya pikir perlu middle way lah, jalan tengah begitu. Oke.
Kita tunggu bagaimana langkah pemerintah menjawab teguran-teguran dari asing ini, dari Fitch Ratings, sebelumnya juga ada Moody's, dan juga kita masih menunggu S&P yang kemungkinan Juli akan merilis soal peringkat ataupun rating dari Outlook Indonesia ini. Terima kasih Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.